semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG UKIN dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Emeriana Darlianto Cindy, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 angkatan 2 Universitas Palangkaraya. Nomor induk mahasiswa 2361002190428. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Senaman Mantike, Kecamatan Senaman Mantike, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi perbandingan senilai dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya demi kebaikan peserta didik ke depannya. Siap berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Hari ini siap belajar kalian? Siap. Ruangan sudah dibersihkan? Sudah. Bukunya sudah disiapkankah untuk belajar hari ini? Apa saja yang disiapkan? Berarti sudah siap belajar ya? Tapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, anak kami ingin belajar, tolong belajar memberikan kami kebenaran agar kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Arya. Ada yang tidak hadir ke hari ini? Siapa lagi yang tidak hadir? Cinta, Legis, Kesia. Kesia sakit ya? Berarti ada yang tidak hadir berapa orang hari ini? 4 orang. Semoga temannya yang tidak hadir bisa kembali sekolah seperti biasa dengan kita. Yang sakit cepat sembuh, yang lama tidak sekolah, tolong dikasih tahu temannya ya, kenapa tidak sekolah. Karena sekolah itu sangat menyenangkan sebenarnya lah. Dan satu, kalian akan ketinggalan pelajaran kalau kalian tidak hadir 1 hari pun ke sekolah. Ya.
Ibu tidak perlu absen satu-satu lagi ya, karena sudah ketahuan 4 orang yang tidak hadir. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu mau kasih sesuatu lagi hari ini. Semua perhatikan ya. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan untuk motivasi pagi ini? Intinya, kalian harus bisa bergotong royong satu dengan yang lain. Yang kedua, harus selalu bisa bermusyawarah dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya, supaya kalian bisa memperoleh hasil belajar yang baik. Kalau kalian merasa kesulitan dalam belajar, kalian kalau bingung tanya dengan ibu, kalian bisa tanyakan dengan temannya, ya, bisa dipahami. Seperti janji ibu sebelumnya, ya, kita di bab 3 sudah habis. Sekarang kita masuk ke bab 4, ya. Tentang materi apa, bisa dilihat dulu di buku paket kalian di halaman 120. Ini perhatikan semua. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya lebih dalam lagi, Ibu mau bertanya sama kalian. Pernahlah kalian berbelanja? Pernah. Beli apa? Bakso. Baksonya diapakan? Berapa mangkok kamu makannya? 2. Berarti sekali beli bakso itu 2 mangkok. Terus beli apa lagi? Bahan makanan. Terus pernahlah belinya lebih dari 1? Pernah. Apa saja yang kalian beli? Beli pulpen lebih dari 1? Pernahlah. Bagaimana cara kalian membayarnya? Apa uangnya semakin sedikit kah? Apa uangnya semakin banyak yang dibayar? Berarti semakin banyak yang kita bayar. Nah, sekarang kita akan menemukan kenapa semakin banyak kalian membeli barang, misalnya beli buku tadi, lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 5, otomatis kalian akan membayarnya akan lebih banyak. Ya, itu jawabannya pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita pada hari ini, apa judulnya di situ? Perbandingan senilai. Ya, sebelum kita masuk ke berbalik nilai, kita belajar dulu yang namanya perbandingan senilai. Tujuan pembelajaran hari ini yang mau Ibu capai, yang pertama, kalian dapat mengetahui konsep perbandingan senilai. Jadi, kalian bisa mengetahui, kalian bisa memahami konsep dari perbandingan senilai. Yang kedua, dapat menentukan nilai perbandingan senilai. Itu sudah 2 tujuannya. Yang ketiga, dapat menyimpulkan konsep perbandingan senilai. Ya, berarti kalian dari hal yang kita pelajari nanti, kalian bisa menyimpulkan apa itu yang namanya perbandingan senilai. Yang keempat, dapat menghubungkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Ya, jadi ada 4 tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Ya, nah untuk mencapai tujuan tersebut,
Maka hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kalau kemarin yang project, hari ini kita hanya menggunakan problem based learning. Ya, belajar berdasarkan masalah sehingga kalian bisa menyimpulkan masalah itu menjadi penyelesaian dalam pengetahuan kalian. Ya, lain halnya, perhatikan Ibu, lain halnya kalian memperoleh pengalaman belajar itu karena kalian menemukan sendiri penyelesaiannya. Kalau orang lain yang menemukan, kalian pasti akan lupa. Tetapi kalau kalian mengalami pengalaman belajar sendiri, otomatis kalian akan mengingat apa yang sudah terjadi sehingga konsepnya bisa tertanam terus sampai ke depannya ya. Perhatikan ke depan. Sekarang Ibu akan mengorientasikan kalian ke dalam sebuah permasalahan. Coba yang lain perhatikan ya. Kalian simak video ini. Ibu ada sebuah video lagi hari ini mana? Ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang ada di materi perbandingan kelas 7, yakni perbandingan senilai. Nah, apa itu perbandingan senilai? Di sini nanti akan dijelaskan dengan ilustrasi, jadi bisa lebih mudah dipahami dan lebih mudah mengerjakan soal. Selamat menyaksikan. Nah, di sini ada contoh soal dengan ilustrasinya ya. Mobil merah menggunakan 1 liter bensin. X ini jarak yang ditempuh mobil ungu yang akan kita cari. Nah, kita kalikan silang. 1 dikali X sama. Bagaimana sampai di sini? Adakah pertanyaan yang muncul dari kalian? Tapi dari yang digambar tadi, apa yang ada di benak kalian lah dulu. Yang digambar tadi, yang di video tadi. Nanti kalian akan paham ketika kalian akan menyelesaikan LKPD yang akan Ibu kasih nanti. Sekarang dari yang kalian lihat tadi, dari yang mobil, dari tas, apa yang bisa kalian pahami dulu dari pemahaman kalian? Maka semakin banyak barang yang dibeli, maka semakin banyak uang yang dikeluarkan. Jika barang yang dibeli semakin banyak, maka semakin banyak uang yang dikeluarkan. Maka semakin banyak uang yang dikeluarkan. Apalagi yang lain, coba yang lain lagi. Teman-teman yang lain lagi. Untuk bertanya, apa Yongki? Apa Yongki? Hah? Semakin banyak bensin, maka semakin jauh perjalanan. Iya, semakin banyak bensinnya, maka semakin bisa jauh lagi. Apalagi? Nah, untuk lebih memahami lagi, dari ilustrasi contoh yang ada, Ibu minta kalian bekerja kelompok, seperti kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Satu kelompok ada yang 5 atau 4 orang. Ayo, sekarang kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Tinggal putar kursinya saja, nggak usah mejanya. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Kalau sudah, Ibu minta dari setiap perwakilan kelompoknya ambil 1 lembar kerja dengan Ibu ini. Ambil. Ambil ke depan. Sudah dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang perhatikan Ibu, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Tulis nama teman kalian, nama kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian baca dulu petunjuk dari soal tersebut. Maaf, dari lembar kerja ini kalian baca dulu petunjuknya. Setelah itu kalian menjawab, ada 4 yang harus kalian jawab dari LKPD yang ada ini. Sekarang bisa kalian tulis dulu nama teman-temannya, kemudian baru kalian bisa menjawab LKPD-nya, ya. Tulis namanya dulu. Nah, di sini kalian menjawab. Nah, kayak tadi kan, nih lihat, tolong diperhatikan Ibu. Ini kan
Kalau dia banyaknya 1 kilo jeruk harganya segini. Kalau 2 kilo berapa? Terus nanti sama kayak yang tadi. Ya. Nah ini isi. Ini sama seperti yang di video tadi, tapi kan melengkapi di sini dia 1 kilo 12. Kalau dia 2 kilo berapa harganya? Nanti ini ya, kan kalian lihat ininya. Nih. Dia diisi dilengkapi dulu tabelnya lah. Oke. Hah? Kalau ini? Lah ini diisi juga kalau dia beli 8 kilo berapa harganya? Kalau dia 10 kilo berapa? Iya. Sini mana punya kan? Bisa ngisinya? Bu ini tuh jawab di sini atau ini untuk yang A-nya ini, yang belakang ini kalian lengkapi dulu supaya bisa melengkapi yang di sini. Nah ini sama aja loh soalnya. Sama. Ya cepat diisi lah. Waktunya 20 menit ya, sudah selesai ya. 20 menit berarti 5 sampai jarum panjangnya ke jam 10 ya. Kalau dia 2 kilo berapa dia? Makanya diisi ini dulu baru kalian ke belakang. Di belakang ini kalian tinggal melengkapi. Ya, sudah. Nah, untuk menjawab ini Karin, Ibu jawabnya ini. Nah, dilengkapi ini kan tadi kali ini sudah selesai semua. Kalau sudah bisa presentasikan ke depan hasil pekerjaannya tadi. Yuk, kelompok Paris duluan. Sini. Siap-siap habis ini kelompok yang mempresentasikan yang nomor 2 ya. Selamat pagi. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Saya mewakili anggota kelompok saya untuk menjelaskan di depan sini. Yang lain perhatikan kalau ada perbedaan. Gibran di sini sebagai ketua kelompok. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai. Kalau ada yang berbeda nanti bisa ditanggapi lah. Pertanyaan, Ibu akan membeli beberapa kilogram jeruk di pasar Petarukan. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara banyak kilogram yang dibeli X dan harga per kilogramnya Y. Saya akan membuat contoh di depan ini. Ada yang ditanyakan tentang penjelasan kami? Bagaimana untuk kelompok lain ya? Kenapa? Silahkan. Yang mana beda? Oh, maaf. Yang mana berbeda? Kalau punya kami kelompok 4 yang banyak kilogramnya di bawah 2 itu 4 karena 1 kilo 12.000. Ya berarti berapa di situ? 4. Ya bisa diperbaiki. Perbaiki berarti di situ jawabannya berapa? 4. Berarti diubah 4. Terus di situ iya 48. Hasil pendapat. Terima kasih untuk pendapatnya karena ada sedikit ada yang ingin bertanya lagi. Jika tidak ada, kami tutup presentasi ini. Terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya ya, seperti itulah yang namanya kalian berdiskusi. Sekarang yang nomor 3, yang nomor 2 silahkan mempresentasikan kelompoknya siapa tadi? Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4.
Saya akan menulisnya di papan. Oke. Oke, sudah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Dua-duanya. Ya, kan Dua-dua tuh apanya? dua-duanya kan di satu. Satu buku tulis kah? Iya, satu buku. Punya kami 24.000. Nah, 24.000. Kalian salah tulis? Ya Bu, salah tulis. Apa ya? Salah juga kok. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Yang di belakang ada yang mau bertanya? Kelompok 5. Hah? Kesimpulannya mana? Oh, kesimpulannya. Jadi harga untuk 6 buku tulis adalah 24.000. Kesimpulannya A dibagi B sama dengan P dibagi Q. Jadi A per B sama dengan P per Q. Oke. Sekian. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Berarti kalau tidak ada yang mau bertanya, kami tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Satu kelompok lagi. Tidak pas bisa kalian komentari supaya kita sama-sama bisa perbaiki ya. Jadi karena itu mencari nilai perbandingan hanya contoh sebagai contoh perbandingan senilai, jadi nilai variabel kirinya Arya buat bebas saja, yang kanannya mengikuti nilai kenaikan. Jadi dia patokannya dia 10, berarti yang di bawah mengikuti. Itu maksudnya ya Arya lah. Oke. Nah kalau tidak ada silakan kembali. Terima kasih untuk kalian yang sudah maju ke depan tadi ya. Disitulah keberanian kalian untuk berbicara dan berlatih berbicara, mengungkapkan, menganalisis jawaban kalian. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan kita tepuk tangan dulu untuk keberanian kalian. Sekarang dari yang telah kalian pelajari tadi, apa yang bisa kalian simpulkan untuk mencari perbandingan senilai? Apa yang bisa kalian simpulkan? Semakin apa? Ya, apa yang dapat disimpulkan tadi? Iya, semakin besar. Betul sekali ya. Ada lagi? Ya, semakin banyak objek yang dicari, apabila nilainya semakin besar, maka objek yang lainnya yang berkaitan harganya semakin banyak. Itu yang bisa kita simpulkan. Sekarang kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing dan lembar kerja tadi dikumpulkan ke depan. Sekarang kita benar menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari, yaitu apa pada hari ini untuk perbandingan senilai ini. Apa yang bisa kalian simpulkan? Ibu tidak akan membuat kesimpulan sendiri, tapi kalian yang harus membuat kesimpulannya, karena apabila kalian yang menyimpulkan, kalian akan selalu mengingatnya. Ya, selalu teliti. Apalagi untuk pengerjaannya bagaimana? Nilai Apa? bahwa jika semakin banyak barang, maka semakin banyak nilainya. Iya, semakin banyak barang, maka iya semakin banyak nilainya. Ya, semakin nilai itu mengalami kenaikan, maka akan diikuti harga kenaikan berikutnya.
Tetapi apabila kenaikan yang satunya menurun, nilai harganya menurun, maka harganya juga akan turun, ya. Tapi kalau kalian membelinya dengan jumlah yang banyak, maka harganya semakin naik. Kalau kalian membelinya dengan jumlah yang sedikit, maka semakin turun. Itu menjadi kesimpulannya, ya. Ada yang berani mengulangi lagi kesimpulan tadi? Ayo, apa kesimpulan kita hari ini? Apa? Iya, betul lagi. Ada lagi yang lain? Yuk. Ibu dengar tadi dari sini. Apa? Semakin kecil barangnya semakin turun. Iya, semakin kecil barangnya semakin turun juga harga yang dibayarkan. Apalagi? Ada lagi kah? Berarti bisa disimpulkan ya bahwa perbandingan senilai itu perbandingan apa? Makanan yang dibeli semakin banyak juga. Iyalah, pakai makanan boleh lah. Semakin banyak makanan yang dibeli, maka makin banyak uang yang dikeluarkan. Ya, Ibu lihat kalian ini sebenarnya bisa, cuma kalian kurang kalian jarang mengungkapkan pendapat kalau Ibu lihat. Lain kali harus lihat, Ibu ini ingin memantapkan konsep kalian. Yang pertama, apa kesimpulannya untuk perbandingan senilai? Semakin nilainya naik, maka akan diikuti kenaikan nilai yang lain. Kalau nilai yang variabel kirinya turun, maka nilai variabel kanannya turun. Terus sekarang Ibu mau mengecek pemahaman kalian, apakah kalian paham atau tidak yang sudah kita pelajari tadi. Ya, Ibu akan bagikan soalnya. Ibu bagikan soal, tulis namanya di situ. Tulis namanya dan dikerjakan, ya. Sekarang kalian coba mengerjakan, ada 3 soal, ya. Coba dikerjakan dulu. Ayo dijawab dulu. Sudah? Ada yang sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan ke depan kalau sudah. Kita akan merefleksikan kegiatan ini, tapi refleksinya tidak perlu kalian tuliskan seperti biasa. Nanti Ibu ada kirim survei Google Form ke grup WA. Kalian akan menuliskan pendapat kalian hasil refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi Ibu merefleksi juga, kalian merefleksi seperti biasa. Tetapi kali ini lembar refleksinya akan Ibu kirimkan ke grup WA kalian menggunakan Google Forms. Rata-rata sudah masuk grup kan? Sudah ya? Ibu lihat. Bagi yang belum nanti tolong dimasukkan temannya ke grup WA. Ya. Adakah yang ditanyakan dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini? Ada yang tanyakan ke dulu? Tidak ada, Bu. Yakin tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan akhiri pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kita memberi semangat pada diri kita. Ibu tepuk tangan sekali lagi. Pelajaran kita berakhir pada... Tolong tenang dulu, pelajaran kita berakhir pada hari ini. Ibu ucapkan selamat siang dan bisa melanjutkan ke pelajaran yang lain. Selamat siang.